Oke, adik-adik, sinonim dari kata peralihan, mungkin yang kita tahu pergantian. Tetapi yang lainnya, nah, kita bisa lihat, peralihan menurut KBBI adalah pergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eduholik semuanya? Pejuang UTBK 2020. Jumpa lagi dengan Kak Fatia di channel Edu Story. Hari ini kita akan membahas soal-soal sinonim kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, kalau menghadapi soal-soal sinonim kata dalam bahasa Indonesia, yang perlu dijadikan catatan penting adalah patokannya selalu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik bisa juga mencocokkan kata-kata di dalam pilihan, di dalam teks yang tersedia. Tetapi yang paling perlu diingat adalah seringkali kita tidak terlalu tahu arti yang tepat. Maka kita sekarang harus banyak-banyak latihan dan memahami kata-kata yang mungkin baru kita dengar dalam bahasa Indonesia. Kita langsung ke soal yang pertama ya. Nah, ini adalah teksnya adik-adik. Teks ini kalau untuk materi atau pelajaran yang sinonim tidak perlu kita baca ya. Kita bisa langsung ke soalnya. Nah, di sini soalnya adalah sinonim dari kata peralihan. Ada di teks kalimat pertama ya. Jadi adik-adik bisa menempelkan kata-kata di dalam pilihannya ke kalimat pertama, tapi kalau memang sudah tahu artinya, tidak usah baca teks, langsung pilih jawabannya. Nah, yang mana kira-kira sinonim atau persamaan kata dari peralihan? A. Pancaroba, B. Penanganan, C. Permisif, D. Setara, atau E. Menyita? Apakah adik-adik tahu jawabannya? Oke, adik-adik, sinonim dari kata peralihan, mungkin yang kita tahu pergantian. Tetapi yang lainnya, nah, kita bisa lihat, peralihan menurut KBBI adalah pergantian. Dan dia memiliki persamaan kata dengan pancaroba. Ya, seperti yang kita tahu, pancaroba adalah peralihan atau pergantian musim dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya. Nah, pancaroba itu bukan musim ya, tetapi peralihan atau pergantian. Seperti itu adik-adik untuk nomor pertama. Kita lanjut. Nah, ada kata sekedar. Lihat ya adik-adik ya, kata sekedar memang biasa dibaca atau dilisankan dengan sekedar. Tetapi tulisan bakunya sekadar. Oke, kita lihat teksnya. Teksnya ada di kalimat pertama yang tadi masih panjang. Sepulang sekolah, siswa cenderung lebih memanfaatkan waktunya hanya untuk sekedar nongkrong, balapan liar, taruhan sepak bola, dan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Kita langsung ke soal. Oke, kata sekedar apa artinya? Apakah semata-mata, meraba-raba, menerka-nerka, setimbang, atau sebenar-benarnya? Kita cek di KBBI. Kata sekedar bermakna hanya atau seperlunya, yang juga bermakna semata-mata, hanya. Seperti itu. Kita lanjut. Demikian pembahasan soal kita hari ini tentang sinonim kata di dalam bahasa Indonesia. Ingat ya adik-adik ya, kita bisa mencocokkan kata-kata tersebut ke dalam kalimat yang ada di teks. Tetapi seringkali karena kita tidak tahu makna sebenarnya, boleh jadi salah atau kurang tepat. Sehingga kita harus banyak latihan soal untuk menambah kosakata kita di dalam bahasa Indonesia. Nah, adik-adik bisa saja latihan soal sambil mencari sinonim atau antonim dari pilihan kata yang tersedia. Dengan begitu, kosakata kita akan terus bertambah dan kita terbiasa dengan kosakata-kosakata yang mungkin baru kita dengar. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan lebih siap menghadapi UTBK 2020. Sekian pembahasan kita soal sinonim hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat mengejar impian di UTBK 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.